Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sarapan pagi, enak banget. Bisa juga untuk kudapan sore ataupun ide jualan. Kita akan buat donat, tapi kali ini donatnya ada isiannya ya. Kita buat donat isi coklat. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, untuk yang pertama, margarin ini akan kita cairkan dulu, nggak usah terlalu lama, sampai hangat saja. Nggak mesti sampai lumer semua ya, nanti juga akan ngelumer tuh. Nih, seperti ini. Digoyang-goyang aja. Kemudian kita tambahkan dengan air susu, bisa susu bubuk, 2 sendok makan tambah air atau susu UHT. Ini kita campurkan terlebih dahulu. Tentunya setelah kita campurkan dengan susu, cairan ini udah sangat lebih berkurang hangatnya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, kemudian kita aduk lagi sampai sekiranya gulanya udah agak larut dan tercampur dengan cairan susu. Lalu masukkan ragi instan. Jadi kehangatannya udah jauh lebih berkurang ya, sehingga raginya itu nggak kaget, nggak mati. Oke, kalau udah semua kita beralih ke bahan keringnya. Tepung terigu protein tinggi. Di sini Mama Ji menggunakan cakra kembar, kemudian ditambahkan dengan tepung protein sedang segitiga biru atau boleh merek yang lain ya, atau yang curah juga boleh. Kemudian tambahkan garam, kita aduk dulu. Ini kita campurkan dengan tepung terigu protein tinggi dan sedang agar nanti teksturnya nggak terlalu kenyal seperti roti, tapi lembutnya sedang aja. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur, masukkan dalam cairan susu dan margarin. Ini kita campurkan dulu. Nah, setelah tercampur merata, kita tuangkan ke adonan tepung. Aduk tentunya sampai tercampur dengan baik. Dan ini Mama Ji lanjut mengaduknya dengan tangan. Untuk metode kali ini masih sama, kita tidak mengulen ataupun menggunakan mixer. Jadi sekarang kita folding, yang pasti sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Tapi kalian boleh menggunakan mixer ya. Dan akan kita proofing selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Tentunya sesuai dengan cuaca dan suhu ruangan. Kembali kita folding, kalian udah bisa lihat adonannya udah elastis ya, dan tidak melekat. Nah, ini akan kita potong menjadi 8 bagian, bisa sampai 10 bagian ya. Ini sih memang agak lebih besar. Sekarang kita bulatkan, letakkan permukaan yang halus, bagian yang halus di bagian atas. Seperti ini. Semua bentuk menjadi bulatan. Nah, jika udah semua kita bulatkan, akan kita rilekskan, istirahatkan selama 15 menit agar nanti jika kita bentuk itu adonannya nggak membel-membel atau nggak balik ke awal, lebih mudah ya, lebih lemes. Nah, ini udah lebih lemes, sekarang kita bentuk persegi panjang. Perlahan aja, nggak usah terlalu ditekan. Seperti ini. Kemudian akan kita beri isian. Di sini Mama Ji hanya menggunakan coklat meses. Tapi menggunakan coklat meses ini ya, nanti hasilnya itu nggak lumer atau nggak melted. Jadi lebih rekomen jika kalian menggunakan DCC, Dark Cooking Coklat atau coklat blok itu yang diserut dulu ya. Kalau menggunakan coklat DCC itu hasilnya lumer. Atau boleh sesuai selera isiannya. Nah, sekarang setelah kita gulung, kita potong bagian ujung dan kita gulungkan kembali.
kemudian rounding agar bentuknya agak lebih memanjang, dan satukan kedua ujungnya, dijepit seperti itu, kalian bisa lihat agar nantinya tidak terlepas. Oke, setelah itu kita letakkan pada loyang, bisa kalian taburi terigu ataupun kertas roti atau baking mat agar tidak melekat ya. Nah, ini satu contoh lagi, jadi kita pipihkan persegi panjang. Sebenarnya kalau untuk bentuknya sesuai selera. Di sini Mama Jis beri kurang lebih 2 sendok makan coklat meses. Nah, kita lipat sekali, jangan lupa dijepitkan, lebih ditekan biar nanti nggak bocor. Kembali kita potong, kiri kanannya juga dijepit ya, dipipihkan sehingga nanti lebih mudah untuk disatukan. Nih seperti ini. Yang pasti donat isi dari bentuk dan caranya mungkin agak lebih beda dari yang donat biasa. Yang pasti ini menggunakan isian. Nah, sekarang kita olesi permukaannya dengan air biasa, kemudian taburi dengan wijen putih, juga boleh wijen hitam, biar lebih cakep dan rasanya lebih khas menggunakan biji wijen ya. Jadi dalam mengoleskannya juga satu-satu, karena kalau sekaligus kita oleskan dia keburu mengering airnya. Jadi setelah oles tabur, setelah oles tabur. Dan ini akan kita istirahatkan sebelum digoreng selama 20 menit atau setidaknya sampai mengembang, tapi jangan mengembangnya itu sampai overproofing atau sampai 2 kali lipat, cukup lebih mengembang aja. Lebih terlihat besar ya. Sekarang kita siapkan minyak secukupnya. Sebelumnya minyaknya itu harus dipanaskan terlebih dahulu dengan api yang kecil. Jangan memanaskan minyak dengan api yang besar. Jadi panaskan minyak dengan api yang kecil. Kalian bisa lihat riaknya nggak terlalu banyak di awal. Jadi hanya buih-buih kecil aja. Nah, kurang lebih kalau udah kecoklatan bisa kita balik. Kalian bisa lihat tetap terlihat white ringnya walaupun menggunakan isian. Sebenarnya kalau menggunakan isian itu kan tentunya berat jenisnya itu lebih padat dan lebih berat, tapi white ringnya tetap terlihat. Kalau donat biasa kan nggak pakai isian, jadi lebih bisa ngambang. Nah, ini dia. Setelah kita balik, kembali kita angkat. Nah, saat ini jika minyaknya itu kalian rasa sangat lebih panas, bisa kalian kecilkan terlebih dahulu atau dimatikan. Nah, jangan lupa untuk menggoreng yang kedua kembali dinyalakan lagi. Nah, itu tipsnya ya, agar penggorengan yang kedua itu hasil permukaan donat ini juga mulus karena minyaknya kembali dengan panas yang sedang. Tuh tadi udah dilihat lembutnya, dan sekarang kita lihat bagian dalamnya tuh. Kalau menggunakan meses, mesesnya justru cenderung membeku, menyatunya membeku ya. Jadi lebih rekomen kalau menggunakan desis atau coklat block yang udah diparut. Oke, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.